Sintayong buka suara tidak panggil Cirus Margono ke Timnas U23 Indonesia. Nasib apes dialami Jay Itzes bersama Venezia FC di Serie B Italia. Penjelasan Sintayong terkait pemain abroad susul TC Timnas U23 Indonesia jelang Piala Asia U23. Curhatan Tom Hayes sempat kaget dengan cuaca panas dan kualitas lapangan SUGBK saat lawan Timnas Vietnam. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Penjelasan Sintayong terkait pemain abroad susul TC Timnas U23 Indonesia jelang Piala Asia U23. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong menjelaskan bahwa pemain abroad bakal menyusul pemusatan latihan jelang Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia akan menjalani TC di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai persiapan Piala Asia U23. Tim Merah Putih ini akan TC di Dubai mulai 1 hingga 11 April 2024. Selama TC di Dubai, tim asuhan Sintayong dijadwalkan akan menjalani 2 laga uji coba. Uji coba ini digelar tentu saja sebagai salah satu persiapan Timnas U23 Indonesia sebelum menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia U23. Pasalnya dalam ajang ini Indonesia bergabung dalam grup A bersama tim tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Untuk menghadapi ajang 2 tahunan ini, Sintayong memanggil 28 pemain. Namun dari 28 pemain itu belum semua bergabung dengan tim Merah Putih. Terutama pemain abroad juga belum bergabung dengan skuad Garuda Muda yang telah bertolak ke Dubai pada Senin 1 April. Sintayong memanggil 6 pemain abroad untuk membela Timnas U23 Indonesia ini. Pemain abroad yang dipanggil yakni Justin Hubner Cerezo Osaka, Pratama Arhan Suwon FC, Rafael Struijk ADO Den Haag, Ivar Jenerjong FC Utrecht, Nathan SC Heerenveen, dan Marcelino Ferdinand KMS Kadeinse. 6 para pemain ini memang dipanggil dengan harapan bisa menambah kekuatan Timnas U23 Indonesia di ajang 2 tahunan ini. Akan tetapi terkait bergabungnya pemain ini ke skuad Garuda belum dipastikan. Sintayong menjelaskan bahwa untuk para pemain ini dipastikan sudah masuk daftar pemain untuk menghadapi Piala Asia U23. Hanya saja untuk kepastian bergabung dengan tim semuanya memiliki waktu berbeda dan tak sama. Menurut Sin, bergabungnya pemain abroad ini tergantung dengan izin dari klub. Untuk itu pemain-pemain ini direncanakan menyusul meski pelatih berusia 53 tahun tersebut tak bisa memastikan jadwal tetapnya. Semua pemain abroad berbeda-beda tanggalnya karena tanggal pelepasan dari klub juga berbeda-beda, ujar Sintayong kepada awak media termasuk Bola Sport. Kendati demikian, mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu membeberkan bahwa PSSI saat ini masih terus menjalin komunikasi dengan klub-klub pemain abroad. Tentu dengan harapan para pemain ini bisa membela Timnas U23 Indonesia dan menjalani persiapan dengan tim. Apalagi skuad Garuda Muda juga akan menjalani uji coba. Tentu saja kehadiran mereka dinilai penting untuk membentuk taktik tim. Masih ada di dalam list untuk Piala Asia U23 harus menyerahkan 23 pemain, kata Sintayong. Nama yang diumumkan ada 28 pemain, jadi kami sedang push dengan klub dan masih coba agar bisa ke Timnas U23 Indonesia, ujarnya. Pelatih asal negeri Ginseng ini menjelaskan bahwa pemain-pemain abroad ini masih memiliki banyak waktu bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, PSSI masih punya waktu 1 hari sebelum pertandingan pertama Piala Asia U23 mereka harus melakukan finalisasi. Dengan begitu, sampai saat ini PSSI masih mengupayakan yang terbaik dengan terus berkomunikasi bersama klub. Masih ada waktu sampai 1 hari sebelum pertandingan Piala Asia U23 nanti, tuturnya. Nasib apes dialami Jay Itzes bersama Venezia FC di Serie B Italia.
Nasib apes dialami bek timnas Indonesia Jay Itzes bersama timnya Venezia FC di Serie B Italia. Pasalnya tim besutan Paolo Vanoli itu kena comeback. Venezia FC kena comeback saat melawan AC Reggiana pada pekan ke-31 Serie B Italia Stadion Pierluigi Penzo Senin kemarin. Pada pertandingan itu, Jay Itzes tampil sebagai starter di posisi bertahan sebelah kiri dalam formasi 3-5-2. Ia bermain penuh sepanjang pertandingan. Venezia FC kena comeback dengan kalah 2-3 dari AC Reggiana FC. Awalnya, Venezia FC mampu unggul 2-0. Gol Venezia FC dicetak oleh Gianluca Busio dan Joel Pohjanpalo. Reggiana memperkecil ketertinggalan pada menit ke-46 lewat gol Manolo Portanova. Menit ke-50 gol bunuh diri bek Venezia FC Giorgio Altara membuat kedudukan sama kuat 2-2. Reggiana mencetak gol kemenangan pada menit ke-65 melalui Edoardo Piragnolo. Dengan hasil itu, Venezia FC turun dari peringkat kedua ke posisi ketiga klasemen Serie B dengan 57 poin. Di posisi kedua ditempai Como dengan 58 poin. Sementara posisi pertama dimiliki oleh Parma dengan 65 poin. Hanya peringkat pertama dan kedua di akhir musim yang berhak promosi langsung ke Serie A, sementara posisi ketiga hingga ke-8 harus melalui babak play-off untuk memperebutkan satu tiket promosi. Pelatih Venezia FC Paolo Vanoli bertekad untuk tampil lebih baik saat melawan Ascoli pada pekan ke-32. Tim sesungguhnya tidak boleh kena comeback setelah unggul 2 gol. Selamat untuk Reggiana, tapi kekalahan ini harus kita jadikan pelajaran, ujar Paolo Vanoli dilansir dari laman klub. Kita harus selalu melihat ke depan, bertandang ke Ascoli dan tampil hebat. Istirahat tidak ada hubungannya dengan itu. Jika ingin mengejar mimpi, kita tidak boleh salah langkah. Kami tidak memiliki karakteristik untuk mengatur permainan. Kami harus selalu memainkan permainan kami tanpa bersantai secara mental, ujarnya. Shin Tae-yong buka suara tidak panggil Cirus Margono ke Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong akhirnya buka suara terkait pihaknya yang belum memanggil Cirus Margono meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Cirus Margono dipastikan resmi menjadi WNI setelah menjalani sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Akan tetapi pemain yang berposisi sebagai kiper itu belum juga masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Dari 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia jelang Piala Asia U23 ini tak ada nama Cirus Margono. Situasi ini pun membuat banyak pihak bertanya-tanya terkait alasan Shin Tae-yong tak memanggil pemain berusia 22 tahun tersebut. Padahal Cirus telah resmi menjadi WNI, sehingga ia pun bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia. Apalagi Cirus Margono sendiri masih berusia 22 tahun. Untuk itu Margono pun memiliki peluang membela Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 ini. Namun namanya tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Menanggapi hal ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan tegas mengatakan bahwa sampai saat ini ia belum pernah lihat penampilan Cirus. Oleh karena itu, Shin Tae-yong mengaku tak bisa berbicara apa-apa soal Cirus. Untuk Cirus Margono, jujur saya belum pernah lihat secara langsung, jadi tak bisa bicara apa-apa, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bola Sport. Untuk itu dengan tegas mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengatakan tak semua pemain bisa membela tim nasional. Menurutnya tak semua pemain berkewargaan Indonesia bisa masuk skuad Timnas Indonesia. Tentu ia memanggil pemain ke Timnas Indonesia karena melihat kualitas permainannya. Namun ia belum pernah melihat Cirus sehingga belum bisa bicara banyak. Akan tetapi Shin menekankan bahwa tak semua WNI bisa masuk skuad Timnas Indonesia. Tentu pernyataan ini tak hanya berlaku buat Cirus saja. Namun ini berlaku buat semua pemain yang ingin membela tim merah putih. Mereka harus kerja keras agar bisa mencuri perhatian pelatih dan dapat kepercayaan membela Timnas Indonesia. Jadi tidak semua pemain yang menjadi WNI bisa masuk skuad Timnas Indonesia, tegas Shin Tae-yong.
Sekedar informasi, Cirus memang menjalani sumpah menjadi WNI. Akan tetapi sebenarnya ia tak melakukan proses naturalisasi. Hal ini karena sebelumnya ia memiliki kewarganegaraan ganda sehingga harus diproses melalui jalur Sekretariat Negara dan Kemenkumham. Nama Cirus sendiri sebenarnya juga tak masuk dalam daftar pemain naturalisasi atau keturunan yang direkomendasikan Shin Tae-yong. Oleh karena itu, sampai sekarang Shin pun belum melirik penjaga gawang ini. Stefano Cugura doakan timnas Indonesia U23 juara Piala Asia U23. Pelatih Bali United Stefano Cugura mendoakan timnas Indonesia U23 menjadi juara Piala Asia U23. Ia mendukung Garuda Muda agar bisa mendapatkan prestasi. Piala Asia U23 2024 dijadwalkan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Timnas Australia, Timnas Yordania, dan tuan rumah Timnas Qatar. PSSI sudah mengumumkan 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang berlangsung selama 10 hari di Dubai, Uni Emirat Arab. Nantinya, Shin Tae-yong hanya akan memilih 23 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Stefano Cugura mendukung timnas Indonesia U23 untuk bisa berprestasi di Piala Asia U23. Bahkan, ia mengaku tak pernah menolak melepas pemainnya yang mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia saat melatih Persija Jakarta hingga Bali United. Saya pasti dukung timnas Indonesia buat bisa punya prestasi di Piala Asia U23 tahun ini, kata Stefano Cugura dikutip dari laman resmi Bali United. Saya sendiri tidak pernah tolak pemain ke timnas waktu saya latih Bali United maupun saat di Persija. Saya selalu dukung siapapun pelatih timnas Indonesia, imbuh pria asal Brasil itu. Stefano Cugura lalu mendoakan timnas Indonesia U23 bisa menjadi juara Piala Asia U23. Terlebih, ia selalu menonton timnas Indonesia bersama keluarganya. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa juara. Anak dan istri saya adalah orang Indonesia, kami selalu menonton pertandingan mereka. Kami doakan timnas Indonesia bisa berikan prestasi terbaik untuk negara, jelas Stefano Cugura. Bali United dan 17 klub lain harus berkorban demi timnas Indonesia U23 bisa mendapatkan prestasi di Piala Asia U23. PT LIB dan PSSI resmi mengambil langkah menunda Liga 1 untuk sementara waktu. Pelaksanaan pekan ke-31 Liga 1 akan dimulai pada awal Mei setelah berakhirnya Piala Asia U23. Untuk pekan ke-31 hingga pekan ke-34 dan Championship Series akan dijadwalkan kembali oleh PT LIB. Kisah perjalanan karier Calvin Verdon ternyata pernah main bareng mantan pemain Manchester United Robin van Persie. Kisah perjalanan karier Calvin Verdon ternyata pernah main bareng mantan pemain Manchester United Robin van Persie menarik untuk diulas. Sebab, sang pesepak bola kabarnya selangkah lagi menjadi WNI. Seperti diketahui, nama Calvin Verdon tengah menjadi buah bibir di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Hal ini karena pemain NEC Nijmegen tersebut mengaku tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI sehingga bisa membela timnas Indonesia. Jujur saja, kami sedang dalam proses naturalisasi sekarang, jadi sekarang kami menunggu bagaimana prosesnya, kata Verdon dilansir dari YouTube Yusa Nugraha. Jika nantinya sang pemain benar-benar dinaturalisasi, maka kedalaman skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia akan semakin mengerikan. Khususnya posisi bek kiri, sisi ini akan menjadi rebutan dari 4 orang pemain, yakni Pratama Arhan, Saine Patinama, dan Nathan. Verdon sendiri merupakan pemain kelahiran Dordrecht, Belanda pada 26 April 1997. Ia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang merupakan orang Aceh. Menilik perjalanan kariernya, bek kiri berusia 26 tahun ini bukanlah seorang pemain sembarangan. Ia mengawali karirnya di Akademi Feyenoord.
Promosi ke tim utama pada 2015, Verdonk sempat dipinjamkan ke berbagai klub seperti PEC Zwolle, NEC Nijmegen, dan FC Twente. Meski kerap dipinjamkan, Verdonk tetap memiliki catatan yang luar biasa. Ia bahkan pernah bermain bersama legenda Belanda yang pernah merumput untuk Manchester United, Robin van Persie, pada 2018. Verdonk juga turut membawa Feyenoord juara KNVB Beker di musim 2015 hingga 2016 setelah mengalahkan FC Utrecht 2-1 di partai final. Selain itu, ia juga membawa klub berjuluk De Club van het Volk menjuarai Super Cup Belanda dengan mencetak 1 gol pada babak adu penalti atas PSV Eindhoven. Di level tim nasional, Verdonk tercatat pernah membela timnas Belanda berbagai kelompok umur mulai dari U15 hingga U21. Namun sayangnya, ia lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan saja. Dengan deretan pengalaman luar biasanya itu, Verdonk jelas akan menjadi tambahan amunisi yang sangat baik untuk timnas Indonesia. Kemampuannya dalam mengeksekusi bola-bola mati juga akan sangat membantu. Itu tadi kisah perjalanan karier Calvin Verdonk, ternyata pernah main bareng mantan pemain Manchester United Robin van Persie. Semoga ulasan ini berguna untuk penonton sekalian. Prediksi pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menanti timnas Indonesia gabung grup mudah. Prediksi pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas di sini. Timnas Indonesia selangkah lagi memesan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus putaran final Piala Asia 2027. Untuk tampil di babak itu, timnas Indonesia hanya perlu memenangkan 1 dari 2 laga tersisa di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Irak dalam kurung 6 Juni 2024 dan Filipina dalam kurung 11 Juni 2024. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan tampil 18 negara. Sebanyak 18 negara itu akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Nantinya, tim yang finish di posisi 1 dan 2 lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, negara yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan mereka di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada September 2024, dilangsungkan lebih dulu drawing. Pengundian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilangsungkan pada Juli atau Agustus 2024. Ranking FIFA Juli 2024 menjadi tolok ukur penentuan pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, berapa pot yang akan disebar AFC nantinya? Berkaca dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, diprediksi bakal ada 6 pot drawing, yang mana masing-masingnya potnya berisikan 3 negara. Berhubung ranking FIFA Timnas Indonesia merupakan salah satu yang terendah, skuad Garuda akan menempati pot 6. Skuad Garuda nantinya akan tergabung bersama satu penghuni pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Mengacu kepada ranking FIFA saat ini dan penghuni 2 besar ranking grup A hingga I hingga matchday keempat babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, Son mencoba membuat simulasi atau prediksi pot drawing babak ketiga. Berikut prediksi pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pot 1 Jepang, Iran, Korea Selatan. Pot 2 Australia, Qatar, Arab Saudi. Pot 3 Irak, Uzbekistan, Uni Emirat Arab. Pot 4 Yordania, Oman, Bahrain. Pot 5 Cina, Suriah, Palestina. Pot 6 Kirgistan, India, Indonesia. Curhatan Tom Hayes sempat kaget dengan cuaca panas dan kualitas lapangan SUGBK saat lawan timnas Vietnam.
Curhatan Tom Haye sempat kaget dengan cuaca panas dan kualitas lapangan SUGBK saat Timnas Indonesia lawan Timnas Vietnam. Hal itu dirasakannya saat menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam pada matchday ketiga Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, Tom Haye belum bisa membela Timnas Indonesia saat melawan Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meski sudah resmi dinaturalisasi, pemain yang memperkuat klub asal Belanda SC Heerenveen itu belum bisa membela Timnas Indonesia karena masih dalam proses perpindahan federasi. Alhasil, Tom Haye hanya bisa menyaksikan pertandingan itu di tribun penonton. Tetapi, Tom Haye punya kesan terkait SUGBK dalam laga tersebut. Tom Haye mengaku sempat kaget dengan cuaca di SUGBK karena terasa panas. Dia juga menyoroti kondisi lapangan yang dinilainya tidak bagus. Kondisi ini pun dinilai turut mempengaruhi penampilan para pemain. Saking panasnya kondisi lapangan kala itu, Tom Haye mengaku kesulitan untuk bernapas. Dia menggambarkan suasana tribuni yang dinilainya sangat panas. Kandungan oksigen di udara sangat rendah, Anda hampir tak bisa mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas. Lapangannya tidak bagus dan Anda sulit mendengar satu sama lain, sulit untuk bermain sepak bola di sana, ujar Tom Haye. Saya hanya kesulitan bernapas di tribun, saya merasakan tekanan karena panas itu. Saya ingin tetap berada di tribun selama mungkin, tapi pada titik tertentu kami bisa masuk ke ruangan ber-AC, lanjutnya. Saya tak tahan berada di tribun penonton, bahkan akhirnya saya tidak berada di lapangan, jelas Haye. Meski begitu, para pemain Timnas Indonesia tetap bisa menuai hasil manis kala menjamu Vietnam di SUGBK. Laga dimenangkan dengan skor 1-0. Gol sematawayang dalam laga itu tercipta lewat aksi Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Dia sukses memanfaatkan dengan baik umpan dari Pratama Arhan lewat lemparan ke dalam ciamiknya. Tom Haye sendiri baru bisa membela Timnas Indonesia saat melakukan lawatan ke Vietnam. Kinerja apik pun sukses ditunjukkannya di sepanjang laga tersebut hingga membawa skuad Garuda menang telak 3-0.